Taib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahilladzi nasta'inu billahi wa natawakkalullahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala aidan alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatun thayyibah fa aslihu sabitun wa farfu'a fis sama'. Sadaqallahu lazim. Abi mana? Abi mana? Ini ya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan keberkahan buat kita, Allah curahkan kebaikan buat kita, dan Allah anugerahkan kita menjadi hamba-hamba yang selalu terjaga kualitas keimanan kita dengan baik, terjaga kualitas amal soleh kita dengan baik, dan hal yang paling kita harapkan adalah Allah anugerahkan wa'adda lahum jannatun. Allah datangkan berbagai macam kebahagiaan termasuk peta jalan menuju kebahagiaan yang kelak Allah akan berikan buat kita insyaallah. Baik, barakallahu lakum jami'an. Semoga berkah kita insyaallah. Ada sebuah ayat menegaskan innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ayat ini bentuk takrir wa taukid dari Allah Subhanahu wa, bentuk pernyataan dan bentuk penekanan yang Allah berikan kepada kita. Takrir itu adalah sebuah pertanyaan dari Allah, lalu Allah yang jawabnya langsung. Artinya soal itu diberikan ke kita, dan tapi Allah pula yang memberikan jawabannya. Kalau taukid adalah bentuk penekanan yang sesuatu yang sudah benar lalu dibenarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya ini gelas. Kalau kalimat taukid ini gelas ya. Artinya kita sudah tahu ini gelas, tapi Allah menegaskan ini gelas ya. Ketika ada sebuah penekanan dari Allah, berarti ada sesuatu maksud yang akan kita fahami, yang perlu kita ketahui. Contoh misalnya ini gelas ya, artinya bisa jadi gelasnya tepat buat minum, buat kita minum. Atau gelas ini sifatnya terbuat dari beling yang bisa beresiko pecah atau lain sebagainya. Ada sesuatu hikmah yang bisa kita dapatkan dan kita ambil. Kotak clear adalah sebuah pertanyaan yang Allah kasih jawabannya langsung. Artinya Allah tuh maha baik. Kita nggak usah lelah-lelah, capek-capek mengerjakan sebuah soal, tapi Allah memberikan jawabannya langsung itu. Artinya Allah maha baik. Alam tara kaifa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sekali-kali saya tekankan buat kita semua bahwa yang kita butuhkan adalah kebahagiaan. Yang kita butuhkan adalah kesakinahan. Yang kita butuhkan adalah keberkahan. Yang kita butuhkan kita berada di lingkaran-lingkaran kebaikan dan Allah jauhkan kita dari keburukan. Itu yang kita butuhkan. Allah memberikan sebuah penekanan, memberikan sebuah pertanyaan, tapi Allah pula memberikan jawabannya. Kaifa falatu, bagaimana caranya hidup kita selalu bahagia? Bagaimana caranya hidup kita selalu sakinah? Bagaimana cara hidup kita selalu berkah? Dan bagaimana caranya supaya hidup kita jauh dari kemaksiatan, jauh dari keburukan? Ada 3 syarat yang Allah tekankan. Innamal mu'minu, jadilah orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya innamal, bentuk taukid, bentuk kesungguhan. Artinya bersungguh-sungguhlah kita untuk beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama. Kedua adalah alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum. Yang bisa mensakinahkan hidup kita adalah zikrullah, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu memiliki 3 makna. Pertama nur, bisa zikr, bisa sahabah, bisa cinta gitu. Artinya makna Al-Quran itu salah satunya adalah zikir. Karena dia itu menegaskan bahwa untuk mensakinahkan hidup kita, maka jadikan lisan kita, telinga kita, termasuk kehidupan kita selalu bersama Al-Quran. Terbiasa mendengar Al-Quran, terbiasa tilawah Al-Quran, terbiasa setiap langkah hidup kita bersama Al-Quran, agar sekali lagi garis yang kita lalui nggak ada kemaksiatan.
Ini poin kedua. Artinya poin pertama adalah bersungguh-sungguh untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, bersungguh-sungguh untuk selalu dekat dengan Al-Qur'an. Yang ketiga, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Al-Qur'an bukan sekedar memberikan kita kebaikan. Al-Quran bukan sekedar memberikan kita kesakinan, tapi Al-Quran yang akan menjaga stabilitas keimanan kita. Karena iman kita fluktuatif, naik dan turun. Agar iman kita stabil dan iman kita nggak turun, maka hidup bersama Al-Quran salah satu jaminan yang paling pas. Itu kedua, artinya hidup bersama Al-Quran bukan sekedar sakinah Allah dapatkan, Allah berikan, tetapi Allah akan stabilkan keimanan kita dan sampai kita meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, hidup bersama wa'ala rabbihim, Allah akan muliakan dia. Allah akan angkat derajatnya. Artinya mau seluruh manusia atau menghinakan kita, jika Allah sudah mengangkat kemuliaan kita, nggak akan ada bisa menghinakan kita gitu. Nggak akan ada yang bisa menghadik kita. Mau beribu-ribu manusia untuk menjatuhkan kita, jika Allah sudah muliakan, nggak akan ada bisa. Ya tawakkalun. Yang penting adalah Allah akan antarkan masa depan kita menuju kebaikan dan terus berkebaikan. Karena ya tawakalun, artinya jaminan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Ini dua. Pertama adalah untuk menghadirkan kebahagiaan, untuk menghadirkan kesakinahan, untuk menghadirkan keberkahan. Maka innamal mu'minun, bersungguh-sungguhlah untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua adalah zikrullah. Hiduplah bersama Al-Quran, maka kesakinan akan kita dapatkan, keberkahan akan kita dapatkan, iman kita akan berkualitas, dan Allah akan kemuliaan kita, dan yang penting masa depan kita akan terjaga. Ini ayat pertama. Ayat kedua adalah, tadi apa ya? Lupa Abi. Ada Umi sini, lupa Abi. Bismillah. Ini minum. Nyabi mana? Oh. Tadi ayat kedua lupa, tadi apa yang dibaca ayat kedua? Oh iya. Alam taro kaifa darabul masalan. Kalimatan thayyibah fa'asluha sabitun. Wa fa'a fis sama. Ayat kedua pun sebab penekannya alam taro kaifa darabul masalan. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana cara Allah menjelaskan kepada kita tentang realitas kehidupan? Artinya realitas kehidupan kita, apa yang kita butuhkan sekali. Yang tadi saya tekankan itu kebahagiaan, kebaikan, dan keberkahan. Namanya realitas kehidupan, ya setiap kebutuhan kita, kayak kita pengen punya rumah, kita pengen punya mobil, kita pengen punya rumah tangga sakinah, kita pengen punya prestasi dalam dunia sekolah, kita pengen bisa membahagiakan orang tua, kita pengen punya sesuatu kebaikan yang kita inginkan, dan kita berharap doa kita selalu dijabah sama Allah Subhanahu. Alam taroka itu salah satu realitas kehidupan yang kita butuhkan. Semua ada di kode kebaikan. Allah memberikan jawaban kalimatan thayyibah, agar setiap kebutuhan hidup kita Allah penuhi, maka kalimatan thayyiban. Kita bisa mengumpulkan kalimat dalam bahasa dan mengumpulkan setiap kata-kata. Thayyiban itu kebaikan, artinya untuk mendapatkan kebaikan yang kita harapkan agar hajat kita terpenuhi, maka kalimat thayyiban, kumpulkan berbagai macam kebaikan dalam kehidupan kita. Ini kedua. Artinya setiap berbagai macam kebaikan yang kita lihat, baik itu dari anak kecil, dari orang lain, maka kumpulkan untuk kita kerjakan menjadi sebuah amal saleh kita, menjadi sebuah amal tarbiyah kita, dan menjadi amal ibadah kita itu. Karena setiap jika kebaikan sudah kita kumpulkan dan situ merasap dalam kehidupan kita, maka Allah berikan 3 kenikmatan. Kasyajaratu thayyibah, kita akan menjadi makhluk yang bermanfaat bagi orang lain. Kedua adalah wa asluha sabitun, dan kita punya prinsip dalam hidup dan kita beri menolak segala bentuk kemaksiatan. Wa farfu'a fis sama, artinya masa depan kita akan terjaga dengan berbagai macam kebaikan yang Allah sampaikan. Tapi ini dari saya buat teman-teman semua, bahwa ada 3 penekanan untuk menghadirkan keberkahan, untuk menghadirkan kebaikan adalah innamal mu'minun, bersungguh-sungguhlah kita menjadi hamba yang beriman. Alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum, hadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan ketiga, kalimatan thayyibah, kumpulkan berbagai macam kebaikan yang kita lihat, yang kita dengar, agar
yang ada di pikulan pundak kita adalah kita menjadi makhluk yang bermanfaat bagi orang lain. Barakallahu lakum jami'an, semoga Allah berikan kebaikan buat kita. Sekali lagi, semangat mencintai Allah, semangat mencintai Al-Quran, dan semangat mencari diri yang tetap berbuat baik pada siapapun ini. Barakallahu lakum jami'an. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.